Lalu kemudian berbagai macam program yang relate. Ya, misalkan hari ini saya sangat apresiasi juga rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstal bus Transjatim di Malang Raya. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu harapan juga untuk berarti orang kan semakin difasilitasi untuk tadi itu Aksesnya makin mudah semakin mudah, terkoneksi antara satu potensi dengan potensi lain. Jadi misalkan nanti bus Transjatim itu mengkoneksikan dari satu stasiun ke pantai selatan, ya dari Kota Batu ke pantai selatan. Loh, itu nanti ke wisata-wisata? Ya, harusnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Di episode kali ini Tribuners, kita akan membahas mengenai beragam potensi yang ada di Malang Raya. Nah, seperti kita ketahui Tribuners, Malang Raya merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Jawa Timur. Kekayaan alam, potensi wisata buatan, dan juga budaya lokal menjadikan kawasan ini sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata menghadapi sejumlah tantangan, seperti ketimpangan infrastruktur, perlambatan kunjungan wisatawan, perubahan tren wisata, hingga persaingan antar destinasi di Jawa dan juga Bali. Nah, di sisi lain, geliat ekonomi kreatif dan UMKM lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan ekosistem pariwisata. Banyak pelaku usaha kecil yang belum tersentuh pelatihan digital, akses permodalan, maupun ruang promosi yang memadai. Nah, ini cukup banyak ini PR-nya. Nah, untuk itu kita akan membahas ini semua lebih lanjut. Sudah ada di sini menemani saya untuk episode kali ini. Ada Bapak Dr. Puguh Wiji Pamungkas MM dari Komisi E DPRD Jawa Timur. Apa kabar Pak Puguh? Ya, alhamdulillah baik Mbak Cindy. Alhamdulillah. Pak, ini kita akan membahas potensi Malang. Kita ngomongin Malang Raya itu besar sekali Pak. Sangat besar. Sangat besar sekali ya. Kalau menurut Pak Puguh sendiri, yang Pak Puguh lihat, itu kondisi pariwisata Malang Raya dalam beberapa tahun terakhir ini seperti apa Pak? Ya, saya pikir meskipun agak perlahan, semakin hari semakin membaik ya. Meskipun menurut saya, catatan kritis saya atau pandangan kritis saya memang sepertinya pemerintah daerah ini, baik itu Pemprov Jatim maupun pemerintah kabupaten kota di Malang Raya, belum sepenuhnya menjadikan isu pariwisata ini menjadi salah satu isu utama di dalam proses pembangunan. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara tentang potensi yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Malang Raya, karena kita berbicara pariwisata di Malang ini tidak bisa terpisah antara Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Ini menjadi satu kesatuan ekosistem yang memang harus ditumbuhkan potensinya dan menjadi isu utama di dalam proses pembangunan. Karena tadi itu yang saya sampaikan, resourcesnya sangat luar biasa, sumber dayanya sangat luar biasa, potensinya sangat luar biasa. Dan ini yang seharusnya ke depan itu menjadi bagian yang termaktub secara definitif itu di rencana pembangunan jangka menengah daerah di kabupaten kota masing-masing terkait dengan penumbuhan potensi wisata tadi itu. Coba bayangkan Mbak, kita di kota Malang itu ada kurang lebih 80-an perguruan tinggi. Dengan hampir 350-an ribu mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sana.
Kalau itu kemudian menjadi salah satu faktor pengungkit pariwisata, ini sudah sangat luar biasa. Kalau misalkan anak-anak kuliah itu, kampus itu setahun ada 2 kali wisuda, berarti ada 2 kali momen dalam setahun itu, potensial momen di mana orang tua keluarga para wisudawan ini datang ke Malang. Dan tentu mereka tidak hanya akan sekedar menyaksikan wisuda anaknya, mereka pasti akan berwisata. Dan berbicara wisata, maka bisa dipastikan mereka tidak akan hanya saja menikmati kota Malang. Mereka pasti datang ke Kota Batu, dan tentu kalau ingin menikmati pantai di di Malang Selatan, mereka akan mengunjungi di Kabupaten Malang. Nah, itu yang saya sebut tadi, memang harus ada keterpaduan antar 3 wilayah di Malang Raya ini yang seharusnya menjadi bagian dari aspek pembangunan yang perlu dikonsentrasikan, yang perlu diberikan daya dukung oleh pemerintah, yang juga mungkin harusnya ada intervensi dari pemerintah provinsi, karena domainnya sudah lintas kabupaten kota ya. Pemerintah provinsi menyembatani, yang pada akhirnya ini akan menjadi pempercepat ya proses intensifikasi dan ekstensifikasi serta revitalisasi pariwisata di Malang Raya. Kira-kira begitu. Oh ya, oke. Dan seberapa penting sih Pak itu revitalisasi pariwisata Malang Raya itu untuk Jawa Timur terutama? Saya pikir sangat penting sekali, Mbak. Apalagi sekarang di era di mana efisiensi dan kebijakan fiskal pusat ini sedang tidak bersahabat untuk pemerintah daerah. Kita tahu bahwa pemerintah pusat sedang melakukan pemotongan dana transfer keuangan daerah, ya kan? Jawa Timur kita dipotong 2,8 triliun. Belum lagi ada kebijakan option pajak yang itu juga menurunkan potensi pendapatan asli daerahnya Provinsi Jawa Timur. Lalu kalau kita berbicara kabupaten kota, hampir sebagian kabupaten kota di Jawa Timur, bahkan juga di Malang Raya, 60-70% kekuatan fiskal mereka itu menggantungkan dana transfer pusat. Nah, artinya apa? Situasi ini harus dimaknai bahwa pemerintah daerah, kabupaten kota, terutama di Malang Raya, pada momentum adanya kebijakan pemerintah pusat dengan undang-undang HKPD dan pemotongan transfer keuangan daerah ini jadi momentum untuk meningkatkan eskalasi inovasi dan inovasinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang salah satunya dari sektor pariwisata. Karena itu yang sudah di depan mata. Ya. Itu yang sudah di depan mata. Revenue orang, trafficnya orang ke Malang itu tanpa diundang sudah memang banyak. Betul, ya. Tinggal bagaimanakah kemudian wisata kota, wisata pegunungan, wisata buatan, wisata pesisir pantai, ini benar-benar digarap dengan serius, termasuk infrastruktur penyembatan antar wilayah tadi itu. Sehingga orang kalau datang ke Malang, turun di stasiun, turun di bandara, atau turun di exit tol, itu sudah mereka tahu mau berwisata kemana gitu. Ya. Jalannya sudah enak, lebar, aksesibel, dan ini benar-benar menjadi daya tarik bukan hanya bagi wisatawan lokal tapi juga internasional. Saya pikir begitu. Iya. Untuk kalau yang Pak Pugu lihat untuk saat ini infrastrukturnya seperti jalan, fasum, itu seperti apa Pak? Ya, yang tadi saya sebut itu sepertinya memang belum jadi titik fokus pembangunan di sektor pariwisata. Ini ditandai dengan ya misalkan beberapa fasilitas umum, kemudian infrastruktur jalan, kemudian transportasi publik yang belum memberikan daya dukung terhadap tadi itu menumbuh kembangkan potensi pariwisata di di Malang Raya. Misalkan begini, orang datang ke Malang itu kan pintu masuknya 3. Satu dia lewat lewat kendaraan pribadi, itu berarti kalau dia tidak lewat jalan tol, berarti dia exit tol, ataupun dia lewat jalan jalan umum, begitu kan. Yang kedua, mereka menggunakan bis ataupun kereta api. Kalau bis berarti dia turunnya di Terminal Ajosari, kalau kereta api berarti dia rata-rata di stasiun Kota Baru. Atau yang ketiga dia pakai pesawat, berarti di Bandara Abdurrahman Saleh. Nah, antara titik-titik pemberhentian terakhir orang yang datang ke Malang ini masih belum tersedia secara paripurna, baik itu informasi publik yang kemudian komprehensif terkait dengan potensi wisata, spot-spot wisata yang ada di Malang Raya, ataupun transportasi publik yang mengkoneksikan mereka ini, yang mereka menggunakan kendaraan publik umum, ya, misalkan dia pakai bis ataupun pakai kereta api atau pakai pesawat itu, mereka harus naik apa?
mereka harus kemana, begitu. Padahal itu dibutuhkan, Iya, penting sekali itu, sangat Pak. penting sekali. Iya. Misalkan orang turun di stasiun Kota Baru, ya, lalu dia kalau mau misalkan nginep, katakanlah di Kota Batu, itu harus naik kapal, ya kan? Itu kan moda transportasi publiknya masih belum ada. Kemudian kalau dia turun dari Terminal Arjosari, dia mau camping katakanlah di pantai selatan, itu kan juga belum ada. Kalau Iya. ke sana itu berarti dia harus charter, harus ini, dan infrastruktur jalan ke pantai selatan juga belum bagus, belum selesai, belum jadi begitu. Nah, ini yang menurut saya salah satu kondisi real yang hari ini terjadi, yang saya pikir memang butuh intervensi khusus dari baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota di Malang Raya untuk menjadikan isu pariwisata ini menjadi isu utama dalam perspektif tadi itu sangat potensial sekali di dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Kalau pariwisatanya bertumbuh, UMKM di sekitar tempat wisata itu pasti juga akan bertumbuh, ya kan? Iya, betul. Kalau bertumbuh, ya pasti ekonominya akan bertumbuh. Kalau bertumbuh ya semuanya pasti akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan di Malang Raya, begitu kira-kira. Iya. Tadi Pak Pugu menyinggung tentang UMKM. Nah, ini kita juga membahas ya karena keterkaitannya sangat sangat dekat sekali Sangat erat antara pariwisata dan juga UMKM. Sejauh ini Pak Pugu, UMKM dan pelaku ekonomi kreatif hubungannya itu apakah sudah cukup baik dengan sektor wisata atau seperti apa? Yang saya lihat masih belum ada link image ya antara beberapa lintas sektor ini. Yang ini membedakan dengan mungkin di wilayah-wilayah lain ya, seperti Yogyakarta yang memang secara serius itu menggarap potensi wisata itu, meskipun kalau kita lihat kan di wilayah lain itu kan hampir sebagian besar itu kan potensi wisatanya ya potensi wisata buatan gitu. Iya. Tetapi karena inovasi dan kepiawaian mereka di dalam mengorkestrasi potensi wisata ini, menghubungkan antara satu potensi dengan potensi yang lain. Kalau tadi Mbak Cindy sebut antara UMKM dengan potensi wisata, lalu dengan industri kreatif, ya kan, dengan seluruh stakeholders, dengan media, ya, dengan civil society, dengan semuanya itu dilakukan, diorkestrasi, itu menjadi sesuatu yang berdampak sangat luar biasa. Coba Mbak Cindy, kalau orang ke Malioboro itu apa yang dilihat? Ke Malioboro. Iya. Orang kan nongkrong-nongkrong aja kan di trotoar kan. Suka begitu malah ya. Iya juga ya. Iya kan, cuma nongkrong di trotoar. Iya. Kalau kita ke Malang itu sangat luar biasa. Mau ke gunung bisa, ke pantai bisa. Ya wisata tengah kota di Kayu Tangan Heritage dan tempat-tempat bersejarah itu bisa. Apalagi ke Kota Batu yang angka kunjungannya sudah di atas 2,2 juta per tahun. Nah, ini saya pikir yang sebenarnya kalau benar-benar serius begitu mengkolaborasikan, mensinergikan antara berbagai macam potensi ini saya pikir sangat luar biasa. Contoh sederhana itu misalkan begini, di Malang itu kan ada Malang Creative Center ya, itu kan tempat berkumpulnya anak-anak kreatif, industri kreatif. Ini kan belum di-mix-kan dengan potensi wisata menurut saya. Coba misalkan ada sebuah aplikasi berbasis Android, berbasis gadget begitu, yang di aplikasi itu menyuguhkan sebuah informasi yang komprehensif tentang potensi Malang. Karena sekarang semua orang itu by gadget. Iya. Ya kan, kemana-mana itu pasti dia googling, pasti dia search di Google Engine, dia akan cari tahu tempat ini bagaimana, review Google-nya seperti apa gitu, termasuk harganya seperti apa, itu di situ semua. Nah, kalau ada sebuah aplikasi yang informatif yang itu di-create oleh teman-teman industri kreatif, yang juga di situ nanti ada teman-teman pelaku UMKM yang juga menjadi bagian di dashboard itu, ini kan sangat luar biasa sekali menurut saya. Iya. Ya, betul sekali. Kalau misalkan ada salah satu aplikasi gitu ya yang mendorong dan juga akan masif ketika orang-orang potensi wisata Malang kan tidak hanya di Jawa Timur, Pak. Maksudnya wisatawannya kan bukan hanya dari Jawa Timur gitu loh. Jadi kalau ketika orang mendownload aplikasi itu, jadi semua tahu gitu wisata yang ada di Malang Raya. Mungkin dari Pak Pugu sendiri ada program lain, Pak, yang untuk mensinergikan mereka itu? Ya, saya pikir memang ini domainnya intervensi pemerintah ya, untuk mengorkestrasi, mengkolaborasikan dan mensinergikan antar
potensi tadi ini, potensi teman-teman industri kreatif, UMKM, pariwisata itu sendiri, dan potensi kerumunan manusia yang begitu besar di Kota Malang itu, di Malang Raya itu begitu. Termasuk juga potensi traffic manusia yang datang ke Malang begitu. Karena benar kata Mbak Cindy tadi, hari ini sudah bukan lagi hanya ini menjadi industri wisata lokal, tetapi sudah regional, nasional, bahkan internasional. Betul. Nah, ini yang saya pikir harus segera dikejar menurut saya. Aspek-aspek fundamental seperti infrastruktur yang memadai, informasi yang lengkap, yang komplit, lalu kemudian juga aspek security, transportasi publik yang menghubungkan antara satu titik wisata satu dengan wisata yang lain itu juga ada. Nah, ini yang saya pikir perlu dilakukan, termasuk kerjasama dengan stakeholders yang lain, misalkan dengan teman-teman PHRI, perhotelan, ya kan, pegiat wisata dan sebagainya. Mereka dilibatkan semua sehingga ini menjadi satu ekosistem yang memiliki daya dukung untuk membangkitkan pariwisata dan juga ekonomi di Malang Raya. Kira-kira begitu. Oke, kalau dari DPRD Jatim sendiri Pak Pugu, itu apa yang akan atau sudah dilakukan ini untuk mendorong wisata di Malang Raya lebih maju lagi? Ya, secara normatif kita sampaikan ya di setiap kali kesempatan rapat dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa Jawa Timur itu memiliki keunggulan yang begitu luar biasa. Jawa Timur, kemudian termasuk juga di dalamnya ada Malang Raya. Yang kalau ini digarap secara serius, itu pasti akan berdampak kepada tadi itu, memberikan daya dukung sumbangsih terhadap pendapatan asli daerah, memperkuat kemampuan fiskalnya Provinsi Jawa Timur. Nah, ini yang kita terus narasikan begitu. Meskipun memang menarasikan ini juga nggak gampang, karena tidak semua orang bisa langsung menerima begitu. Karena kan orang berpikirnya kan mungkin ya dari sudut pandang instan begitu ya. Karena membangun sebuah ekosistem pariwisata itu kan memang nggak bisa sehari dua hari. Memang butuh waktu yang panjang dan butuh keberpihakan regulasi yang cukup kuat begitu. Termasuk misalkan kalau kita berbicara hari ini, Mbak, misalkan ada sport tourism. Sport tourism itu kan juga industri yang sangat luar biasa. Iya kan? Nah, ini saya pikir juga harus dibangun harusnya. Di Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, bahkan di Kabupaten Malang. Sport tourism itu menjadi salah satu primadona. Jadi orang datang ke Malang itu mungkin dia wisuda, menghadiri wisuda anaknya, mungkin mereka rapat, mungkin mereka sedang touring atau apa, sekaligus mereka juga melakukan event-event di situ. Nah, ini yang harus digagas begitu, harus terus digaungkan, harus terus dilakukan supaya menjadi daya dukung bagi penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi di Malang Raya. Iya. Oke, Pak, para layang itu nggak termasuk sport tourism? Iya, termasuk. Termasuk ya? Iya, termasuk kalau hari ini kan mulai ada misalkan kayak biliar, kemudian ada futsal, ada mini soccer, berkuda, memanah dan sebagainya. Nah, itu yang saya pikir perlu diperbanyak tuh, spot-spot yang seperti itu, termasuk infrastruktur menuju lokasi itu harus diperbaiki, termasuk aspek keamanan begitu. Modalnya itu besar sekali ya, mengembangkannya itu loh masalahnya. Makanya ini kan butuh kolaborasi dan sinergi, Mbak. Kalau semuanya itu diasumsikan bahwa pemerintah daerah yang harus mengeluarkan investasi, ya memang berat. Tetapi kalau membuka ruang investasi dari pihak swasta, saya pikir tidak ada yang mustahil. Selagi senyampang pemerintah ini memberikan jaminan. Jaminannya apa? Kepastian regulasi, kepastian hukum, kepastian keamanan. Ketika ada itu, pasti iklim investasi terhadap dunia pariwisata akan terus bertumbuh. Begitu. Nah, ini yang saya pikir perlu dilakukan begitu. Jadi mengundang, berkolaborasi, bersinergi dengan pihak swasta, pihak ketiga untuk kemudian mereka diberikan ruang seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk melakukan investasi di bidang pariwisata begitu. Iya. Oke, Pak Pugu, ngomongin tentang pariwisata, ngomongin tentang Kota Malang itu tidak lepas dari pariwisata aja, tapi budaya. Yes. Budaya lokal, identitasnya Kota Malang gitu. Dan Pak Pugu melihatnya itu seperti apa? Sekuat apa, Pak, untuk identitas Kota Malang sendiri itu di mata publik? Ya, saya pikir ini menjadi satu kesatuan identitas otentik ya yang dimiliki oleh Jawa Timur. Selain di daerah Mataraman,
ada Madura, ada tapal kuda, termasuk Malang ini juga menjadi bagian yang turut memberikan kontribusi terhadap kekayaan budaya itu. Nah, ini juga yang saya pikir belum banyak ya dieksplorasi menjadi kekayaan menjadi local wisdom yang itu bisa ditransformasi menjadi sesuatu yang menjadi daya ungkit bagi pariwisata dan perekonomian tadi itu. Jadi masih dilihat sebagai satu identitas yang memang tidak bernilai apa-apa begitu. Padahal kalau mau diseriusin, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya sangat kagum ya dengan Yogyakarta itu yang dimana kalau kita lihat di beberapa kesempatan itu kan menjadikan budaya itu menjadi salah satu culture yang menjadi daya magnet bagi wisatawan begitu kan. Misalkan orang nari, ya kan, ada pertunjukan tari di waktu tertentu, di spot tertentu, dan itu menjadi daya pikat, menjadi magnet begitu. Nah, di Malang ada topeng Malang, ada jaranan begitu kan, ada bantengan misalkan, ada yang lainnya begitu. Yang itu menjadi local wisdomnya Malang, yang saya pikir ini menjadi salah satu kekuatan ekosistem pariwisata ataupun budaya yang perlu dikuatkan begitu, menjadi daya ungkit bagi kebangkitan pariwisata dan ekonomi tadi itu. Iya, jadi bisa membantu ya, ikut mendorong pariwisata betul. di Malang itu. Kemudian peran anak muda, Pak Ya. Pugo, ini kan peran anak muda penting sekali, Sangat penting sekali. Kalau saya lihat ya, ada salah satu anak muda yang sangat mendorong untuk Malang lebih terkenal itu Sal Priadi. Yeah. Saya itu kan salah satu anak muda juga ya, melalui lagunya Malang Suwantai. Saya itu sangat orang yang sudah pernah ke Malang tuh relate. Orang yang belum pernah ke Malang, cobalah ke Malang jadinya gitu. Nah, peran anak muda ini yang Pak Pugo lihat selama ini tuh seperti apa, dan kalau misalkan belum itu apa saran dari Pak Pugo yang bisa dilakukan? Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kita ini sekarang harus sadar sesadar-sadarnya bahwa komposisi demografi kita ini mayoritas adalah Gen Z dan milenial gitu. Ya. Ini harus kita sadari tuh komposisi demografi kita, yang dimana Gen Zilenial ini memiliki karakteristik dan kemampuan khusus yang itu tidak dimiliki oleh generasi terdahulu, yang salah satunya itu mereka sangat adaptif sekali terhadap kreativitas, inovasi, bahkan teknologi begitu. Nah, ini yang harusnya difungsikan oleh pemerintah ya, baik provinsi ataupun kabupaten kota, itu anak-anak muda ini diposisikan sebagai satu entitas yang mereka diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan apa? Ya dengan diberikan ruang untuk mereka ini melakukan aktualisasi diri. Begitu. Kalau hari ini adalah industri kreatif, ya di situ industri kreatif situ untuk mereka mengaktualisasikan diri, yang secara tidak langsung pasti itu akan berdampak kepada local branding yang dimiliki oleh Malang begitu. Karena otomatis ketika dia ngonten, ketika dia membuat konten-konten di dalam sosial medianya, itu pasti akan mensitasi Malang, mensitasi potensi-potensi yang ada di Malang begitu, dan itu akan menjadi daya tarik, menjadi referral di dunia maya yang akan semakin memperkuat orang untuk terpikat datang ke Malang kan begitu. Iya, memang penting sekali ya perannya. Sangat penting sekali. Anak muda ini. Jadi anak muda itu bukan hanya sebagai sebuah bonus demografi, tetapi posisinya itu lebih sekarang itu sangat cocok sebagai echo chamber karena dia ini sangat luar biasa adaptif dengan teknologi, sangat mudah sekali mereferalkan sesuatu, dan ketika mereka diberikan ruang untuk mengaktualisasi dirinya, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa begitu. Dan Malang punya itu menurut saya. Malang punya itu. 80-an kampus, 300-an ribu mahasiswa, belum pelajarnya, ya kan. Nah, ini saya pikir potensi yang harus dikonversi menjadi keunggulan bagi Malang, kira-kira begitu. Iya. Oke, kemudian kita balik ke makronya lagi nih, Pak Pugo. Ini Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Itu apa ini yang harus dilakukan ini untuk
saling bukan jalan sendiri-sendiri ya, Ya. bersama-sama itu untuk membangun pariwisata di Malang Raya. Ya, dalam aspek pemerintah, saya pikir memang harus ada yang saya sebut tadi itu, intervensi regulasi dan kebijakan yang memang itu fokus di penumbuhan industri pariwisata. Ya, misalkan secara tegas itu harus dimasukkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oke. Dimasukkan di setiap tahun di dalam rencana kerja anggaran, ya, di dalam pemerintahan provinsi ataupun kabupaten kota di Malang Raya. Lalu kemudian berbagai macam program yang relate. Ya, misalkan hari ini saya sangat apresiasi juga rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstal bus Transjatim di Malang Raya. Ya. Nah, ini juga menjadi salah satu harapan juga untuk berarti orang kan semakin difasilitasi untuk tadi itu Aksesnya makin mudah. aksesnya ya? semakin mudah, terkoneksi antara satu potensi dengan potensi lain. Jadi misalkan nanti bus Transjatim itu mengkoneksikan dari satu stasiun ke pantai selatan, ya, dari Kota Batu ke pantai selatan. Loh, itu nanti ke wisata-wisata. Ya, harusnya seperti itu. Ya, harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Oh, kira memang seperti itu. Ya, harusnya nanti seperti ya. itu. Oke. Ya, dia dari Kota Batu nanti ke Kota Malang, dari Kota Malang nanti bisa ke Malang Selatan, ke Gunung Bromo, ya kan, ke Malang Timur dan seterusnya. Harusnya seperti itu, begitu. Nah, itu salah satu contoh ya, apresiasi yang kita berikan atas rencana pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menginstal bus Transjatim di Malang Raya. Lalu kemudian yang kedua, memang tidak bisa dipungkiri ketika kita berbicara tentang traffic yang terus tinggi, kita akan berbicara tentang infrastruktur, jalan, ya kan, trotoar, ya kan, kemudian lampu penerangan jalan, termasuk juga di dalamnya itu keamanan. Ya. Maka dimensi jalan, dimensi infrastruktur dan kelengkapan infrastruktur serta keamanan ini memang harus terus ditingkatkan menurut saya. Tidak bisa kita bayangkan, Kota Malang saja sudah kalau penduduknya Kota Malang itu kan 800.000, tetapi setiap hari itu konon menurut data statistik ada sekitar 1 juta lebih, bahkan 1,5 juta, karena orang-orang kabupaten luar kota itu beraktivitas di Kota Malang, yang itu menambah derajat kemacetan gitu. Ya. Nah, ini kalau tidak ada rekonstruksi infrastruktur, jalan, skema lalu lintas dan sebagainya, kan justru nanti malah membuat experience yang tidak bagus bagi pariwisata. Sayang. Wah, macet ternyata, kan begitu. Macet ternyata begitu. Makanya menjadi salah satu hal yang mutlak menurut saya, mulai tadi itu salah satu intervensi pemerintah mengalihkan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi publik gitu. Salah satunya misalkan kalau yang penyumbang derajat kemacetan itu kan di jam-jam mengantar sekolah misalkan, ya kan, pagi sama sore. Nah, ini harusnya ada skema-skema tertentu supaya tidak menambah derajat kemacetan. Kalau macetnya semakin parah, termasuk juga banjirnya nggak teratasi, ya kan, keamanan tidak terjamin, ya, kemudian infrastruktur yang lainnya misalkan koneksi internet, misalkan penerangan jalan, apalagi dan sebagainya, ini tidak terjamin, ya orang jadinya males ke Kota Malang begitu, ke Malang Raya begitu. Ini yang menurut saya harus salah satu contoh keberpihakannya pemerintah itu, saya pikir harusnya seperti itu. Iya, itu kalau menurut saya pribadi hal dasar sebenarnya ya, Pak Pugu ya. Sebagus-bagusnya potensi, tapi kalau misalkan hal-hal yang disebutkan Pak Pugu tadi kurang memadai, benar experience-nya jadi jelek. Kemudian kan kalau kita ngomongin sekarang itu viral kayak gitu kan jadinya gampang viral ya. Iya, jadinya kan jadi jelek juga jadi untuk tetapi sesuatu yang baik kalau viral juga sangat luar biasa. Iya, betul. Nah, itu infrastruktur sangat penting sekali. Fasum bus dan angkot lain seperti itu juga sangat penting sekali untuk pendatang juga. Pak Pugu, ini target realistis 3 hingga 5 tahun ke depan untuk wisata di Malang Raya itu menurut Pak Pugu seperti apa? Saya pikir seiring dengan bertumbuhnya potensi yang ada di Malang Raya, angka kunjungan dan ruang terbuka untuk semakin bertumbuhnya wisata itu akan semakin tinggi ya, semakin besar.
Terlebih lagi kalau peran pemerintah di dalam memberikan intervensi kebijakan ini semakin nyata begitu. Contoh misalkan ini kan lagi ada isu terkait dengan exit tol yang sekarang kan paling akhir tuh di Sawo Jajar exit tolnya. Ini kalau bisa diperpanjang sesuai dengan rencana pemerintah, ada di Kepanjen, ada di Gondalegi, ada di Talangagung dan sebagainya sampai tembus ke Blitar, Tulungagung. Wah, ini akan jadi ekosistem yang sangat luar biasa. Apalagi kalau jalan poros dari Kota Malang sampai ke pantai selatan itu benar-benar terrealisasi jadi gitu ya. dan jalannya bagus, lebar. Jadi orang bis apa segala macam bisa datang ke sana begitu. Wah, ini sangat luar biasa. Apalagi nanti ditambah iklim investasinya tumbuh. Ya kan, hotel dibangun di pantai selatan. Ya kan, hotel-hotel bermunculan, termasuk spot-spot yang mengarah ke Gunung Bromo ataupun ke Gunung Semeru itu juga bertumbuh. Ini akan menjadi salah satu daya ungkit yang sangat luar biasa. Kalau berbicara 3-4 tahun ke depan, saya pikir tidak ada yang mustahil. Kecuali selagi ada goodwill dari pemerintah untuk mengaktualisasikan itu begitu. Kenapa goodwill? Karena semua rencana besar itu memang akan bisa dijalankan dengan presisi kalau itu dimasukkan di dalam rencana pembangunan daerah, lalu kemudian juga dimasukkan di dalam rencana kerja anggaran di setiap tahunnya, dan ini mendapatkan daya dukung dari seluruh elemen masyarakat dan mengundang kolaborasi serta sinergi lintas pemerintahan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk pemerintah kabupaten kota sendiri. Karena memang nggak bisa dikerjakan sendirian. Yeah. Kayak misalkan jalan ya, infrastruktur jalan yang memang itu domainnya pemerintah pusat, ya berarti memang yang bisa memperlebar, memperhalus, menutup lubangnya ya pemerintah pusat. Yeah. Maka butuh pemerintah daerah ini berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Jalan yang menjadi domainnya pemerintah provinsi berarti memang harus pemerintah provinsi. Jadi porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Tetapi kalau itu tidak diorkestrasi bahasa saya oleh kepala daerah, oleh pemerintah daerah kan nggak mungkin, nggak bisa. Yeah. Orang kan pemerintah pusat nggak ngerti kalau itu penting. Kalau kita nggak ngomong kan begitu. Betul, ya. Oh ini loh ada potensi wisata, bisa trafficnya sekian, menghasilkan PAD sekian. Kalau itu nggak disampaikan, tidak dinarasikan, kan nggak ngerti jadinya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, sehingga tidak menjadi prioritas dalam anggaran ataupun pembangunan. Nah ini yang saya pikir perlu selama 3-4 ke depan ini, 5 tahun ke depan ini yang harus dilakukan, berkolaborasi semuanya lintas sektoral, menjadikan isu terkait dengan kebangkitan pariwisata, baik kemudian wisata alam ya, buatan, budaya sekalipun, sport tourism tadi itu menjadi potensi yang harus digarap, karena itu akan memberikan sumbangsih terhadap kekuatan fiskal. Ya, sekali lagi memberikan sumbangsih terhadap kekuatan fiskal dan menumbuhkan ekonomi masyarakat secara mikro di lapisan masyarakat paling bawah. UMKM akan bertumbuh dan sebagainya. Baik untuk bersama intinya kan ya. Iya. Baik, Pak Pugu, ini terakhir Pak Pugu. Pesannya dari Pak Pugu untuk pihak-pihak yang bisa saling bersama-sama memajukan wisata di Malang Raya. Monggo, silakan. Ya, Mbak Cindy. Jadi Malang Raya itu adalah Center of Excellence-nya Jawa Timur dan Indonesia. Jadi Malang Raya itu adalah sebuah wilayah yang gemah ripah loh Jinawi, memiliki kelengkapan sumber daya yang kemudian ini bisa ditransformasi menjadi daya dukung bagi perkembangan dan pertumbuhan serta kemajuan Malang Raya dalam konteks wilayah ataupun masyarakatnya. Oleh karena itu memang butuh sinergi, kolaborasi dan goodwill dari semua pihak untuk menjadikan potensi wisata ini menjadi salah satu daya ungkit bagi kebangkitan perekonomian di Malang Raya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mengajak seluruh pihak yang kemudian menjadi bagian dari ekosistem untuk menumbuhkan dan menguatkan pariwisata di Malang Raya. Kita bersama-sama bekerja, kita bersama-sama bergandengan tangan, kita menjadi bagian dari ekosistem yang menumbuhkan itu, dan kita semuanya berharap bahwa
satu level kemajuan ya, kemakmuran yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu bisa kita ciptakan. Saya pikir demikian, Mbak Siti. Iya, tidak ada yang tidak mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Ya, Pugo atas terima kasih, waktunya Mbak Siti. hari ini, dan semoga semua yang diperbincangkan hari ini akan mendapatkan hasil yang baik untuk Malang Raya ke depannya. Baik, Tribuners, sekali lagi terima kasih juga telah menonton. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri, dan kita akan kembali di episode selanjutnya tetap di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.